Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait banyak elit partai yang minta restu presiden ya. Dan ini aneh ya, ini pemerintahan presidensial atau parlementer ya. Banyak berduyun-duyun untuk meminta ya endorse dari presiden, seakan-akan ya itu menjadi salah satu tugas dari presiden gitu ya. Di lain pihak, tugas presiden yang harus mengurusi rakyat itu terbengkalaikan ya, meskipun pasti akan ada bantahan ya. Pada ini sesuai yang dilansir oleh daily.suara.com, banyak elit partai minta restu presiden. PDIP Jokowi itu kader partai, arah dukungan pasti ikut keputusan Megawati ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Ketua Bapilu PDIP Bambang Wiroyanto atau Bambang Pacul memandang dukungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah pasti tegak lurus dengan PDIP ya. Jadi ini kelihatan pasti akan di depan saja gitu ya. Tetapi who knows belakang panggung ya, apa dukungan itu tegak lurus sesuai keputusan Ketua Umum. Hal ini menjawab spekulasi Jokowi yang dianggap main dua kaki. Menurut Pacul, sebagai kader Jokowi akan mengikuti keputusan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri yang telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai capres. Kamu tanya dukungan Pak Jokowi normatif, dia kader PDIP, ini normatif. Ya, kira-kira dia mendukungnya adalah ya keputusannya Ketua Umum. Normatifnya kan begitu, kata Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis. Walau begitu, menurut Pacul sebaiknya mengenai kemana arah dukungan Jokowi perihal Pilpres tentu ditanyakan langsung kepada Jokowi sendiri. Tapi ini begini ya, tanya Pak Jokowi, aku kan bicara normatifnya, ujar Pacul. Direktur Eksekutif Algoritma Aditya Perdana melihat elit partai politik sejauh ini masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam rancang bangun arah koalisi partai dan kaitannya dengan strategi partai dalam kontribusi di pemerintahan berikutnya. Restu Jokowi itu dinanti-nanti karena satu hal, sebabnya ternyata Jokowi kekinian diasumsikan tidak sepenuhnya patuh terhadap keputusan PDIP yang telah mengusung pencapresan Ganjar Pranowo. Awalnya Jokowi dinilai akan sejalan dengan pilihan partainya itu, namun kekinian penilaian itu memudar. Belakangan asumsi ini malah tidak sepenuhnya tepat karena Presiden Jokowi menunjuk adanya keberpihakan dukungan pilihan politiknya tidak hanya kepada Ganjar, melainkan juga kepada Prabowo, kata Aditya dalam keterangannya Kamis. Bahkan keberpihakan itu juga ditunjukkan Jokowi dengan mendukung calon wakil presiden potensial lain, misalnya Erlangga Hartarto, Erick Thohir hingga Sandiaga Uno. Artinya Presiden Jokowi memang sedang menunjukkan kepada elit partai dan juga kepada publik bahwa ia memiliki posisi politik di beberapa calon yang perlu dijadikan pertimbangan untuk dapat dipilih, ujar Aditya. Aditya melihat ada harapan efek elektoral dari endorsement Jokowi yang dapat dimobilisasi. Ia berujar berbagai data survei menyebut ada potensi tersebut, kendati dirinya masih meragukan sepenuhnya diikuti oleh suara pemilih. Karena tentu pemilih memperhatikan sosok figur dan partai yang diusung, sehingga tidak sepenuhnya pemilih akan merespon pilihan Pak Jokowi, apalagi pilihan Jokowi tersebut tidak tunggal, kata Aditya. Aditya berujar berdasarkan konteks efek endorsement Jokowi, maka bisa dipahami apabila dinamika koalisi untuk mengusung capres dan cawapres ternyata tidak mudah ditebak. Pasalnya dinamika tidak hanya mencakup keberpihakan capres dan cawapres yang belum sepenuhnya terjamin untuk memenangkan pilpres, tapi juga bagaimana koalisi parpol belum menemukan kesepakatan tertentu yang dapat menjamin keterpilihan kandidat yang diusungnya. Inilah situasi yang rumit dalam koalisi pilpres saat ini, kata Aditya. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan berduyun-duyunnya ya partai, elit partai, khususnya koalisi yang dekat dengan istana untuk menginginkan endorse Jokowi next presiden. Dan ditegaskan meskipun ini kelihatannya normatif, tetapi ya siapa tahu belakang panggung ya kembali lagi ya itu tidak sesuai dengan apa yang sudah seharusnya ya dukungan partai. Nah, misalnya beberapa partai meminta ya dukungan dari presiden ya karena hal yang normatif dan wajar ya, karena Presiden Jokowi masih memimpin dan kekuasaan itu bisa dipakai untuk memenangkan ataupun memobilisasi memenangkan keinginan apa yang sudah di-endorse oleh istana.
ya. Misal ketika Caimin lapor ke Jokowi akan atau ingin jadi cawapresnya Prabowo, kemudian dijawab Jokowi lanjutkan, ya. Nah, ini juga hal yang bikin pusing gitu ya, karena Caimin adalah wakil ketua DPR yang harusnya mau memonitor eksekutif, ya. Di satu sisi itu ya ketua umum ya partai politik yaitu PKB, kenapa harus minta izin dulu kepada presiden? Jadi terkesan ya apa namanya, hal yang tidak masuk akal gitu ya. Nah saat ini dukungan ya ketika Jokowi itu akan selesai masa jabatannya, satu hal yang ingin terus diamankan oleh Jokowi adalah bagaimana setelah lengser itu ya kepentingan Jokowi ya termasuk keluarganya bisa aman gitu ya. Karena beberapa ancaman ke depan setelah lengser ya, banyak hal yang menjadi ya ancaman yang akan nanti lengser. Misalnya 4 hal yang sering kita sampaikan, yaitu tentang dibukanya ya potensi KKN selama Jokowi memerintah ya. Di situ juga ada dalam pemberitaan disampaikan juga oleh Begawan ekonom yaitu Rizal Ramli pada masa jabatan Presiden Jokowi, perusahaan Kaisang naik 60 ya, bahkan kemungkinan juga lebih. Nah, itu juga bisa dikulik ya. Kemudian juga akan bisa dibuka tentang ya kasus pelanggaran HAM yang akan ada apa namanya tuntutannya, yaitu kilometer 50 yang belum mendapatkan keadilan seadil-adilnya, kemudian tentang Kanjuruhan ya. Kemudian juga kepentingan melanjutkan ya proyek infrastruktur strategis, yaitu misalnya IKN, yang ini juga sudah mulai ya dikhawatirkan akan batal kalau tidak ada kepastian untuk melanjutkan. Dan yang terakhir tentu saja kepentingan untuk melanjutkan dinasti politik. Di situ masih ada Gibran gitu, Kaisang yang kepingin main juga dalam eksekutif, dan juga Bobi Nasution yang kemungkinan juga akan bisa dimajukan ya sebagai wakil gubernur ya Sumatera Utara digandengkan dengan Edi Rahmadi ya. Jadi kepentingan ini ya tentu saja akan setelah selesai masa jabatan ya Presiden Jokowi sebenarnya tidak memerlukan partai lagi gitu ya, karena posisi presiden sudah yang paling tinggi gitu ya. Tetapi memang masih ada apa namanya, tetapi ya setelah itu siapa yang bisa mengamankan kalau bukan sosok yang kuat, pemberani yang juga disampaikan oleh Presiden Jokowi ya, melainkan adalah sosok Prabowo Subianto ya. Kalau sosok Ganjar kita ketahui bahkan Presiden Jokowi pun dianggap sebagai petugas partai ya, artinya partai itu lebih tinggi posisinya daripada negara gitu ya. Dan Ganjar juga sama posisi sebagai kader apa namanya petugas partai yang disampaikan pada saat deklarasi, dinaikkan tugasnya sebagai baca pres dari partai PDIP ya. Nah sedangkan kita ketahui Prabowo adalah ketua umum yang kapasitasnya lebih mandiri gitu ya, mempunyai juga financial background yang juga mumpuni, yang nanti kalau di endorse oleh Jokowi ya akan saling memunculkan simbiosis mutualisme. Presiden Jokowi butuh guidance atau perlindungan setelah lengser ya, tentu saja saat kontestasi pemilu ya Prabowo juga penting untuk dukungan kekuasaan ya. Akhirnya sama-sama di luar dari etika dalam berpemerintahan, terutama pun juga ya akan ada peluang kecurangan gitu ya dalam pemilu yang akan terjadi di 2024 ya. Karena memang setelah ada endorse ya, karena yang dicari tentu saja adalah dukungan yang nanti dukungan itu mengarah kepada mobilisasi ya. Dan ini yang kita khawatirkan ya, padahal mobilisasi ya yang akan mengerahkan financial resource ya, kemudian state facilities, state apparatus, itu semuanya dari uang APBN gitu ya. Ini adalah pelanggaran yang pelanggaran konstitusi berat gitu ya, yang harusnya presiden harus netral dan menjamin pemilu itu bisa berjalan dengan
apa namanya, langsung umum, bebas rahasia, dan jauh dari kecurangan. Malah ini coba untuk cawe-cawe ya. Nah, ketika sudah diingatkan dari sana sini ya, pasti akan ada bantahan. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapa yang bisa melakukan ataupun apa namanya, membatalkan semua keinginan dari istana, semua apa namanya, manuver dari Presiden Jokowi yang ketika disampaikan cawe-cawe ya, balasannya itu bagian dari ya politisi ya, aktivitas politisi ya. Padahal kita ketahui ya, masih banyak ya PR-PR di negeri ini ya yang belum dituntaskan ya, yang harus menjadi perhatian, yang kalau presiden itu lebih concern terhadap untuk memperbaiki apa yang kurang sebelum masa pemerintahan berakhir ya, ini justru akan memberikan legacy yang baik ya, legacy untuk mempertontonkan bahwasanya negara netral ya, pemerintah netral dalam pemilu ya, sama seperti kondisi pada SBY dulu gitu ya. Jelang masa akhir pemerintahan SBY tidak ada gitu ya pemerintahan ataupun manuver dari SBY mengumpulkan ketua umum partai gitu ya, kemudian juga cawe-cawe terkait siapa yang akan menjadi capres selanjutnya dan lain sebagainya ya. Jadi yang kita apa namanya, persepsikan di awal bahwasanya Jokowi itu merakyat ya, Jokowi itu bisa memberikan perubahan berasal dari rakyat biasa sivil yang dianggap bisa melakukan apa namanya, perbaikan di negeri ini dari kondisi sebelumnya, malah kondisi dari berbagai aspek maka malah terpuruk ya. Hukum ya, kita ketahui tidak, malah lebih baik gitu ya. Kemudian juga terkait masalah korupsi juga merajalela, bahkan itu bisa ditunjukkan dari IPK kita yang terus-menerus bebas. Nah, kita khawatir ya dengan adanya penemuan ataupun pengungkapan ya kasus korupsi besar-besaran ya, misalnya transaksi janggal 349 triliun, kemudian transaksi yang apa namanya, melibatkan ya bea cukai, pajak dan lain sebagainya, itu juga akan mengakibatkan ya indeks persepsi korupsi kita tahun depan juga pasti akan terpuruk ya, dari 34 kemungkinan akan menurun lagi. Nah, kalau nilainya sampai 25 ya, dalam range 0 sampai 100, maka kita akan menjadi negara terkorup gitu ya, negara terkorup. Belum kita bicara tentang indeks apa namanya, Freedom House mengeluarkan apa namanya, nilai terhadap kebebasan sipil ya, kebebasan sipil kita 59, artinya kita partly free ya, separuh bebas ya, dari standar 0 ya, angka 0 sampai 100 kita 59, di bawah 50 ya, itu statusnya kita sebagai negara otoriter gitu ya. 59 aja belum, berarti belum tidak ada perbaikan, malah kondisinya lebih terpuruk ya. Apalagi kalau kita melihat kekhawatiran tahun depan, bisa jadi kondisinya akan lebih terpuruk karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kekuasaan itu sendiri ya, cawe-cawe pemerintah, kemudian bagaimana apa namanya, banyak sipil itu yang dilaporkan hanya karena berbeda pendapat, melakukan kritik ya, dan lain sebagainya. Jadi termasuk juga endorse apa namanya, partai yang coba untuk mendekat kekuasaan ya, dan tidak ingat bahwasanya ya Jokowi itu akan segera berakhir gitu ya, dan ketika berakhir akan menjadi seperti ya rakyat biasa gitu ya, dan akan ada banyak sekali yang harus dipertanggungjawabkan ya, terkait masalah keterlibatan ya, yang harusnya bisa juga dipermasalahkan, cawe-cawenya presiden terkait endorse partai, endorse presiden, kemudian juga restu kepada partai politik ya, coba untuk menentukan siapa yang akan cocok atau melalui musrah ya capres selanjutnya. Jadi hal-hal yang seperti ini itu ya kita khawatirkan ya, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindarkan adalah kecurangan yang kemungkinan akan terjadi ya. Kemungkinan apa namanya, hal-hal yang
melibatkan pemerintah dengan memanfaatkan fasilitas negara. Ya, kita tunggu saja, semoga negeri ini menjadi lebih baik lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.